Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, surat 61 ayat yang ke-6, sampai sekarang masih ada ayat itu. Al-Quran sudah turun, Nabi Muhammad belum datang. Nabi Muhammad belum datang, Nabi Isa sudah mempersiapkan jalan. Min badismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya dapat Islam ini, mohon maaf ya, saya masuk Islam ini tidak pernah ada seorang Muslim yang menjelaskan Islam itu benar kepada saya, tak pernah. Pertama, saya tidak percaya kalau orang Islam, apalagi orang Islam Indonesia, biar sudah mau mati masih juga ambisi dengan dunia, duit, betul. Usia sudah mau mati masih ambisi dengan politik. Betul apa betul? Jadi saya tidak akan percaya. Saya mendapatkan Islam karena keterangan dari Al-Quran. Nggak ada orang Islam yang saya percaya, apalagi di Indonesia ini. Sedikit-sedikit masuk televisi nyolong handphone Abdullah, nyolong uang negara Muhammad Nasaruddin. Pokoknya antri orang Islam semua itu. Nah, ini lagi saya lihat di YouTube itu ada lagi hakim MK diperiksa. Mudah-mudahan terjawablah doa beliau ini. Bermain air basah, bermain api, letup. Jadi tidak mungkin kami dari kafir begini mau masuk Islam kalau hanya melihat sikap dan perilaku umat. Mengukur benarnya sebuah agama itu tidak boleh menjadikan person privat, tidak boleh mengukur agama benar atau salah itu dari pribadi karakter manusia. Kita harus mengukur kebenaran sebuah agama itu dari ajaran kitabnya. Makanya kita disuruh menghormati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan Muharram, bulan yang penuh berkah bagi orang beriman. Dalam perjalanan setahun umat Nabi SAW diharamkan 4 bulan oleh Allah. Jadi saya waktu mempelajari ini, risalah terkait dengan kitab-kitab, ayat-ayat dalam Al-Quran, rupa-rupanya ayat-ayat ini sudah turun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sama dengan perkataan Musa, dan itu masih tercatat dalam Al-Quran. Berarti Injil sudah ada, Al-Quran adalah Injil, Taurat adalah Injil, Taurat adalah Quran. Al-Quran itu adalah rangkuman dari semua kitab para nabi. Di dalam Al-Quran ada Zabur, di dalam Al-Quran ada Injil, di dalam Al-Quran ada Taurat. Semua kitab para nabi, itulah namanya Allahu Akbar. Kita hormat. Begitu Al-Quran diturunkan kita hormat, disuruh berpuasa. Malaikat diperintahkan oleh Allah, Jibril, tebarkan 3 rahmat di bumi. Rahmat yang pertama, engkau tebarkan kepada orang mukmin yang berpuasa. Karena yang berpuasa itu adalah mukmin, bukan muslim. Ini muslim belum tentu puasa. Makanya Buya Hamka bilang begini, kalau anda mau cari orang Islam, tunggu kapan Buya? Setiap tahun di lapangan bola kaki sholat Id. Nah itu ada orang muslim itu, orang Islam, banyak di situ. Pura-pura dia kopi miring. 30 hari puasa habis badan mulai. Jadi orang puasa itu katanya badannya habis. Setuju nggak ya? Ente setuju nggak? Tuh Abdullah puasa, kenapa? Dia bertobat, dia sudah sadar. Kenapa? 30 hari dia puasa, badannya kurus. Mobil saya di rumah setiap 5.000 km ganti oli. Proses daripada perjalanan mesinnya bekerja secara efektif baik, maka setiap 5.000 km ganti oli. Umat Nabi SAW setiap Ramadan berhenti, Romans, di bulan yang panas, badan haus dan lapar. Sama dengan mobil, 5.000 km stop. Umat Nabi setiap tahun berhenti 365 hari, 12 bulan, 1 tahun di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Stop dia, berhenti dia. Berhenti bukan ganti ban, berhenti bukan ganti cat, mobil itu diganti olinya. Sama dengan kita, saya dari kafir masuk Islam, wajah saya, watak saya, postur tubuh saya begini, nggak pernah berubah. Yang mana yang berubah? Di dalam jiwa saya. Yang dulunya tidak mengerti hadis, yang dulunya sulit mengucapkan ayat-ayat Quran. Ada yang baca Al-Quran tadi? Ada nggak? Yang baca Al-Quran tadi orang yang sudah biasa, karena dia Muslim, dia dari nenek moyang. Waktu setan mendengar di bawah pohon pisang sana, setan bilang begini, kalau ini nggak bahaya, biasa sudah sering saya dengar. Begitu nih milik diserahkan kepada saya, lari itu setan di pohon pisang itu. Ini kata setan, ini yang paling saya takut. Kenapa? Karena itu bekas kawan saya dulu. Ini perubahan. Jadi perubahannya bukan dari luar. Kata orang Arab, yastaquna minan nas wala yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, kau tidak mampu bersembunyi di hadapan. Kita kan baru lewat pilpres kemarin, betul apa betul? Iya apa iya? Ada dua istilah, kampret dan cebok. Stop. Karena kita sudah lahir baru, kita habis puasa. Fitrah kita jadi bayi. Di sini orang Islam masuk surga. Bahkan ke surga tidak perlu ambisi. Ini kau bilang, tetangga saya siap pula sebelum puasa badannya gendut, begitu masuk puasa badannya kurus. Bisa aja kurus karena ditagih hutang. Bisa aja dia kurus karena ditagih-tagih hutang, lari ke sana, lari ke mari, dikejar debt collector. Mengantisipasi membackup-nya pun nggak bisa karena tidak tahu berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasadi wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid da'i wa kharil rijal. Debt collector jangan datang kepada saya. Artinya dalam strata kehidupan umat Islam ada penangkal, ada perisai untuk kita melawan segala macam kebatilan. Oh, dia sudah berubah. Waktu sebelum Ramadan nggak pakai jenggot, sekarang sudah ada jenggot. Celananya dulu panjang, sekarang sudah begini, sudah bertobat dia. Kawan, orang bertobat bukan dari jenggot. Kalau ukurannya jenggot, Yahudi duluan masuk surga, karena Yahudi jenggotnya sampai di perut. Lalu di mana tobatnya ini? Ini kan di mana takwanya ini? Di mana takwanya? Kemarin 1 bulan kelompok munafik puasa. Ada istilah buka bersama. Saya nonton TV. Innalillahi. Habis bicara aja di B. Ada satu yang sering pakai sorban seperti ban Vespa putih di kepala. Ngaku-ngaku ustad. Kawan, ini orang Indonesia ini suka sekali percaya. Saya saja dari kafir langsung dicap ustad begini. Jangan dulu, apalagi orang Indonesia ini wataknya suka berubah. Hari ini bicara A, besok jadi B. Seperti bunglon, seperti apa yang di laut? Gurita. Batu putih jadi putih, batu merah jadi merah, batu biru jadi biru, batu coklat jadi coklat, batu hitam jadi hitam. Watak orang Indo. Kumpul dia puasa bersama, komentar di TV mulutnya putih-putih. Buka bersama, saya nonton TV saya bilang, munafik boleh puasa ya? Cebong bisa puasa ya? Kemarin waktu masih cebong, sekarang kan tidak lagi. Ini ada pasti yang hadir ini, ada cebong, ada kampret. Saya kampret. Saya kampret dulu. Nah, tadi ada orang foto-foto, Ustaz foto begini, kenapa ini alumni? Bukan lagi pilpres, ada kacamata. Udah kacamata angkat sedikit jantung itu. Inilah Pak kalau undang saya. Kita mau menuju takwa Pak, nggak sembarang tuh. Jadi sebelum umat Islam puasa disinggung dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dari hasil daripada puasa itu adalah takwa. Yang tadinya malas sholat berjamaah, ketika selesai Ramadan
biar rajin berjamaah dengan tetangganya. Otak yang tadinya tidak berisi kitab Al-Quran, makin bertambah ayat-ayat Al-Quran. Maka saya bilang, saya dari kafir tidak pernah menghafal ayat-ayat Allah. Begitu tamat Ramadan, 1-2 baris dari ayat-ayat Allah membekas dalam jiwa saya. Itu takwa. Semakin mencintai Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, benteng kekuatan keimanan kita makin kuat. Ditawarkan jabatan sebagai presiden nggak mau karena ustaz, betul apa betul? Ditawarkan dijadikan wapres nggak mau karena ustaz, karena kiai. Itu takwa. Betul apa betul? Katanya sudah selesai ustaz, kenapa begitu? Ya memang begitu, supaya yang lain-lain jangan ikuti. Kalau Pak Camat mau jadi menteri nggak apa-apa, memang pemerintah eksekutif. Jangan main-main, dari listnya baju beliau ini sudah ketahuan PKS. Henry juga begitu, ketua KNPI, sudahlah Henry. Antum nanti insya Allah akan jadi bupati ke depan. Ayah kan mau turun kan, antum mainkan selanjutnya. Begitu, nggak apa-apa. Generasi muda begini, kemarin waktu pilpres saya bilang, ini kan pertandingan seperti sepak bola. Bahkan ada yang baru tiup permainan baru mulai sudah dapat kartu merah dari Manchester United, Romahur Mursi. Nggak sempat makan kue lebaran di dalam penjara. Jangan main-main kawan nih, ini bahaya ini. Yang lain-lain belum kena, belum pada azab Allah. Orang bilang begini, sudahlah, Pak Jokowi sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang pilpres. Mau tidak mau, tetap itu adalah presiden kita. Ibu-ibu yang paling senang Pak Jokowi mau jadi presiden ini. Jangan yang berbantah. Kenapa? Dengar dulu. Ini ceramah belum selesai. Ibu-ibu yang paling senang, kenapa? Karena Pak Jokowi sudah berjanji akan ada sembako. Suka nih bangsa wanita ini. Iya. Baru juga yang hadir di sini ini pengangguran juga senang. Allahu Akbar. Coba tanya Kiai, itu artinya apa? Idul Fitri, Idul Adha. Itu artinya bergembira. Kenapa? Kita tamat dari fitrah dan kita ada presiden baru. Alhamdulillah. Yang kedua, pengangguran akan digaji. Amin ya rabbal. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga merindukan 4 manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka menghafal Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga kata-katanya, lisannya. Awas kawan, antum berjanji, antum harus tepati. Antum berkata A, jangan coba-coba jadi B. Apalagi pemimpin. Camkan apa itu besok antum jadi bupati, nggak usah terlalu banyak janji. Lebih baik tidak diucapkan, tapi akan direalisasikan dalam konteks kemaslahatan umat. Yang ketiga, mut'imul ji'ani, memberi orang miskin makanan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tadi sudah dilaksanakan, membagi-bagikan berkah kepada anak-anak yatim. Tidak usah disebut, tapi direalisasikan. Karakter kita selaras dengan apa yang kita ucapkan, ucapan kita selaras dengan apa yang kita praktikkan dalam hidup. Dan yang keempat, wasyu'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu 4 manusia yang dirindukan oleh surga. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, biar enggak 4, 1 saja, insya Allah surga. Itu yang dijanjikan oleh Nabi, bukan berambisi ke surga. Ini saya lihat cara berislam kita ini keliru. Kamu kenapa? Kamu kalau jenggotmu tidak sepanjang saya, kamu tepat neraka. Kalau seperti beliau di depan begini, surganya agak tinggi sedikit ini, agak panjang. Iya nih.
Seperti Henry ada 2-3 senti itu surganya. Kalau beliau di tingkat paling tinggi, antum di ruang tamu yang tidak pakai jenggot, Pak Camat ini surganya di dapur. Itu Pak Camat. Ini karena apa? Karena apa? Tidak menyesuaikan diri dengan hadis. Hadis mengatakan al jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 orang. Dari surga itu jangan kita rindukan, biar surga yang merindukan kita. Supaya apa? Tidak terjadi diskriminasi, tidak terjadi justice terhadap sesama muslim. Orang sholat dia bingung, orang masuk masjid dia nggak senang. Kalau tidak ikut mazhabnya salah. Ini orang takwa yang bagaimana? Isyaru salasa asnafin minan nasi wa hum. Waspadalah dengan 3 manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulama'ul ghafilun, ulama lalai. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal fuqara'ul wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Dia menganggap kalau suci dalam Islam itu tidak merokok, suci dalam Islam itu bajunya bersih. Kawan, orang-orang alim di zaman sebelum Nabi kalau masuk masjid nggak ada orang tahu dia sufi, nggak ada orang tahu dia alim. Dia beribadah, hanya Allah yang tahu. Dia beramal, hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Innamal a'malu binniyat. Dia sholat pun tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dia puasa, makanya ketika kita puasa kata Allah beda dengan amal seluruh keturunan Adam. Qulu amal ibnu Adam ila syaum fa innahu liwa ana azib. Semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali saum, kecuali puasa adalah untuk aku, karena akulah yang memberikan pahala secara langsung. Apa makna daripada hadis ini? Maknanya ialah puasa juga melatih kita supaya jujur. Kita melewati pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil. Wah, saya yakin betul tuh. Kalian coba kalian ke depan sana. Jangan ada, saya kalau ceramah jangan ada yang di belakang sini. Ke sana kalian, saya kalau ceramah tidak ada orang di belakang sini. Pindah ke sana. Pindah ke sana kalian semua. Dengar di sana, tidak ada yang di belakang. Saya tidak perlu mengawal. Suruh ke sana. Saya paling tidak suka kalau ceramah ada yang sambung-sambung. Ya. Jangan ibu bapak pikir saya ini main-main. Karena kita terlalu pandang enteng. Ini kenapa Indonesia jadi begini? Tadi bapak sambut-sambutan itu nggak ngerti mereka kebanyakan ini. Yang mereka anggap itu cuma bupati yang menyambut itu memang fakta. Itu fakta. Saya mau tambahkan dengan intens televisi. Kita ini dalam keadaan yang tidak pernah selesai membahas tentang politik. Siapa yang bisa menyelesaikan? Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama-tama bi ilmi ulama, ilmu para ulama, ilmu para pendakwah. Jadi kita yang menetralisir keadaan ini. Ada kan di televisi diminta supaya Pak Prabowo dan Pak Sandi menyampaikan selamat atas terpilihnya Presiden baru Joko Widodo. Pergeseran dalam nilai politik di publik sampai hari ini terasa betul. Sambutan yang diberikan bupati, sekilas saya tonton, sekilas saya dengar, saya sudah simak, dalam tanda petik fatalisme apabila kita salah melangkah untuk 2019 ke depan. Pembelahan telah terjadi. Beberapa negara diambilkan contoh, negara-negara Islam, dan tidak menutup kemungkinan sambutan tadi berkata terjadi di Indonesia. Nah, itu kita rajut kembali. Saya tadi katakan tak ada cebong, tak ada lagi kampret. Dengar baik-baik, ini sudah kebiasaan. Setiap kali berdakwah dianggap mainan. Kita berpikir Bupati Labuan Batu Utara tinggal beberapa bulan ke depan turun, siapa penggantinya? Adapun Henry bisa tampil atau yang lain, bagaimana generasi kita ke depan? Keberkahan bangsa ini bergantung kepada kejayaan Islam di masa yang akan datang.
Yang mengutak-atik kita ini adalah orang-orang yang bukan Islam. Wala tardo'an kal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Karena dari historiknya, sejarahnya, kafir tidak pernah menang melawan Islam. Tapi ketika dia melihat bangunan keislaman kita, ukhuwah Islamiyah mulai retak, di sana dia masuk dan dia goyah. Makanya jangan heran saya bilang tadi, yang munafik pun boleh puasa walaupun berdusta. 600 lebih meninggal sebagai panitia pemungutan suara. Bahkan ada ustadz ditangkap di Bandung karena mengatakan mereka diracun. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasis syakirin. Jadi kematian itu illa bi idznillah kitaban muajjalah. Nah, kematian 600 orang ini jangan langsung kita ponis diracun, karena itu juga akan meracuni pikiran manusia yang ada di Indonesia. Saya keras berdakwah di Medan ini, saya dikenal pendukung Edi Rahmayadi kemarin. Tapi saya tahu saya memberikan mandat kepada umat Islam, karena pertarungan ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Di sana ada kafirun satu, maka kita harus memenangkan saudara kita, karena Islam tidak menginginkan pemimpin kafir. Bermain terbuka, tapi lawan tidak bisa lawan, lawan tidak bisa tantang argumen kita. Argumen apa? Ilmiah, membangun, karena kebenaran itu bermata dua. Muslim kita ajar, kafir kita tegur supaya kembali kepada kebenaran, masuk Islam. Dan dalam Islam ini yang kita pelihara, kita jaga ukhuwah. Allahu Akbar. Jangan bilang diracun, karena belum tentu dia diracun. Sebagai pendakwah, katakanlah ini kematian yang masuk akal. Padahal dalam fakta semua kematian secret of secret, very very secret, bahwa kematian itu adalah sangat-sangat rahasia. Hanya Allah yang tahu. Sementara ceramah begini, dia perintahkan malaikat maut, malaikat Israel, itu Yahya, waktunya tinggal 5 detik. Sementara bicara begini, malaikat maut bilang, sudah ya, waktumu sekarang pulang, berangkat saya. Itu kematian. Tidak ada yang tahu lagi berdakwah. Bahkan di viral di YouTube, orang sementara joget, di Banten orang sementara menyanyi di atas panggung, ditelan oleh bumi. Itu kematian datang dari Allah. Tapi ini bukan datang dari Allah, kayaknya. Begitu boleh. Karena dia mati secara kematiannya bisa diukur dengan law. Kenapa? Argumen yang ada di publik hanya kelelahan. Tanyakan kepada ahli, apa orang lelah bisa mati? Saya keliling Indonesia 12 tahun bawa mobil berdakwah. Lelah, makan tidak teratur, minum tidak teratur. Saya dari mana belum tidur, datang turun di bandara jam 7 pagi, tidur di mobil dari Medan sampai di penginapan Pak Bupati. Saya ditemani oleh Ustaz Sanan, bukan tidur, kami ngobrol sampai mendekati maghrib, sampai hari ini belum tidur. Adakah saya mati? Begitu. Ruang publik dibuka sejelas-jelasnya agar kita tahu bahwa hukum yang terbangun di atas kehidupan normalisasi peradaban umat manusia senantiasa hukum vertikal di atas segala-galanya. Coba perhatikan hakim ketika orang berargumen secara ilmiah, membangun the guardians of constitution, penjaga-penjaga hukum konstitusi, yuris, mereka berdebat kemarin di MK, mereka berdebat, tapi ada satu keputusan yang paling luar biasa. Orang belajar hukum, sarjana hukum, orang tahu keputusan hakim tidak berdasar hanya pada tatanan teori yang dipelajari secara satuan kredit semester. Dia akan berhadapan dengan apa? Keyakinan. Makanya hakim kalau sudah tidak mampu berhadapan dengan ahli-ahli ini jago semua, satu kekuatan yang dipakai oleh hakim adalah keyakinan. Ada itu, tidak ada dalam mata kuliah itu keyakinan hakim. Oh, ini memang salah, oh ini memang benar, itu sudah keyakinan. Teori tidak laku, teori tidak laku. Maka hukum yang paling tinggi di dunia ini adalah hukum vertikal. Ini yang perlu ditanamkan oleh para ulama, orang-orang dai di kepalanya pejabat-pejabat kita. Oh, kalau saya ambil nih uang rakyat 1 miliar, di atas ada lihat. Oh, kalau saya ambil ini uang partai, bukan ketua partai yang tahu, di atas ada lihat. Bayangkan hari Jumat saudara kita bukan sholat Jumat, pergi ke hotel.
Siapa yang beritahu? Allah. Ditangkap pada hari Jumat, Romahur Mursi. Tadi saya bilang pemain bek kanan Manchester United. Langsung ditiup kartu merah. Kawan, kita berkumpul di sini memuji-muji kita kepada Pak Henry tadi. Kalau tidak ada beliau, siapa lagi yang melihat yatim-yatim ini? Belum tentu ada orang-orang kaya, orang mampu yang peduli dengan hal itu. Entah niatnya apa, saya tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tapi itulah jejak-jejak Ramadan yang masih melekat dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti membagi-bagikan harta kepada orang miskin. Kaum du'afa, apalagi anak yatim. Penting sekali. Di bulan Ramadan Umar mengategorikan itu, Umar bin Khattab. Ada 4, 1 mu'alaf. Tapi ketika Umar masuk Islam, Umar bilang kepada mu'alaf, tidak perlu. Karena Umar adalah seorang mu'alaf. Jadi kalau di bulan Ramadan ada mu'alaf ke masjid-masjid minta fulus, itu bukan mu'alaf, kualat. Makanya ente kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Karena Islam tidak pernah menjanjikan dolar. Islam menjanjikan surga. Jika nilai dolar tidak mampu memberi surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Tenis mana? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh. Berjuang, berjihad di jalan Allah. 3 hari lalu, 5 hari lalu saya telepon oleh beliau, Ustaz Sanan. Ustaz, tolong datang ke Bargot sini. Mobil saya masih di Jambi. Saya lah sedang berdakwah di Jambi, mau menuju ke Sumbar tanggal 4 di Payakumbuh. Ini besok tanggal 2, tanggal 4 saya di Payakumbuh. Mobil saya tinggalkan, saya datang ke sini. Saya bilang boleh saya datang, tapi waktunya timingnya sudah nggak cukup ini. Kalau saya pakai mobil Medan dengan Jambi jauh. Belikan saya tiket pesawat. Kenapa? Saya tak masuk Islam. Di kaki saya ini hanya 1 kalimat hadis. Ghudwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak mau saya agama ini yang menyelamatkan kami sekeluarga lalu agama ini hancur. Gak rela, gak ikhlas saya, gak itu. Agama yang sudah menyelamatkan saya. Jadi saya tidak ada hubungan dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Banser, Ansor, FPI, apapun organisasi Islam tidak pernah terkait dengan saya pribadi. Kami berjuang menegakkan salah satunya Quran dan dua sasaran dakwah kami, mengajak umat Islam bersatu. Apalagi tadi konsep sebentar saya dengar apa yang disampaikan Bupati, saya tanya ini sambutan apa ini? Memang saya agak komplain terlalu lama tadi Pak. Tapi karena Henry bilang sama saya itu Ustaz, sambutan Bupati, alhamdulillah langsung habis. Tapi sekilas dari konklusi kesimpulan sambutan Bupati, tidak ada kata lain dalam konsep. Padahal saya membicara tentang fitrah manusia malam ini, tapi karena saya mendengar konsep itu, yang saya tanamkan sekarang adalah ukhuwah. Mari kita jaga Islam ini. Komunis merajalela di mana-mana, memporak-porandahkan barisan Islam, fitnah di internet, netizen dan lain sebagainya, menjelek-jelekkan sama-sama Muslim. Nggak sadar kita sedang diadu domba. Stop, berhenti. Kita berdoa saja. Siapapun yang jadi pemimpin ke depan, kita berdoa. Tadi saya bilang ibu-ibu dapat sembako, alhamdulillah. Masuk di Alfamart, ada sembako murah. Nggak ada ya Pak. Kemarin ada kan dijanji. Itulah setelah Pak Jokowi dilantik baru kita tagih. Ingat ya Bu ya, kalau mau kuliah ada kartu sakti. Ya, prakerja dan prakuliah. Alhamdulillah. Saya dari Bakauni mau ke Palembang biasanya jam 14 jam. Kemarin saya dari Bakauni pergi ke kota Palembang kota lewat tol hanya 5 jam. Alhamdulillah. Sampai bangun itu Pak Jokowi. Akui kalau betul, akui kalau benar. Kalau tidak benar, motivasi, singgung, sindir. Dengan cara apa? Cara yang lembut. Jangan seperti tadi saya bilang, orang mati langsung vonis racun. Jangan dulu kawan, jangan. Itu akan memperburuk suasana. Kenapa? Karena yang meninggal ini kan kebanyakan Muslim. Minimal malaikat bangunin. Kalau dia jamaah, malaikat biasanya pakai kaki. Abdullah bangun. Di Tanjung Merawas ini ada 3 yang meninggal. Dikasih bangun dia pakai kaki karena jamaah bangun. Muklis bangun. Kalau kepada ustaz pakai tangan malaikat. Ustaz. Kalau dia kafir malaikat agak kasar sedikit. Dia injak-injak kayak bangun. Markus, Matius, Yohanes bangun kau. Kepada munafik
kepada munafik disuruh duduk di situ, baru malaikat bikin seperti tendangan apa itu corner 12 pas. Atap kepala tercabut dipasang lagi. Malaikat cuma mau tanya, kemana sebagian suara Prabowo? Begitu lebih bagus. Jaswar Koto, Agus Maksum, ahli-ahli sudah didatangkan, Omar Harits, ahli hukum pidana, ahli hukum pemilu, Allahu Akbar. Sudah bertarung dia, ujung-ujungnya semua ditolak. Pasrah dan ridho kepada Allah. Mungkin Allah sayang kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang memimpin, Masya Allah, ada apa di depan sana? Masih banyak hutang yang belum lunas. Betul apa betul? Jadi Allah katakan, Pak Prabowo nantilah next time later. Next time better. Next time better. Waktu selanjutnya lebih baik. Jangan dulu memaksa. Kadang-kala pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kepada para pendukung ibu-ibu, termasuk saya juga menangis karena saya coblos Prabowo.